Kita ke informasi selanjutnya, Ustadz Atabik alih-alih menafkahi pasangan hidupnya. Pria-pria di 2 kota Jawa Timur berikut ini justru tega menjual para istrinya kepada pria hidung belang. Pria berambut panjang sebahu harus berurusan dengan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Surabaya karena kedapatan menjual istrinya sendiri. Ya, pria tidak bertanggung jawab ini tega menawarkan istrinya kepada pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp500.000 sampai Rp800.000 melalui aplikasi media sosial. Sejak 2021, sudah 5 kali praktik ilegal ini dilakukan di sejumlah tempat berbeda. Kalau menurut pengakuan dia itu jadi tadi untuk sekedar cari kepuasan, sensasi, ya. Tapi dari hasil itu dia juga mendapatkan bayaran. Pria ini pun dijerat dengan pasal perdagangan manusia dan undang-undang pornografi dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Perbuatan serupa juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Salah satu dari 6 tahanan ini adalah seorang pria berinisial FH yang diciduk aparat Polres Madiun karena menjual istrinya melalui operasi pekat yang digelar pada tanggal 9 sampai 29 Mei 2022. Istrinya dijual seharga Rp650.000 sekali kencan kepada temannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 506 KUHP tentang muncikari dengan ancaman maksimal 3 bulan penjara. Dirgo Sujono dan Slamet Riyadi melaporkan dari Madiun dan Surabaya, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim, miris dan geram pasti kita melihat berita tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ustadz Atabik rasanya sulit tidak percaya, tapi ini adalah realita yang terjadi di masyarakat. Tega sekali ada seorang suami yang bertindak sehina ini. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya Mbak Nurul Cinta, ketika seseorang melangsungkan yang bernama pernikahan, diikat dengan ikatan Allah namanya akdun nikah. Dan itu sakral, dan itu suci. Perjanjiannya bukan hanya dengan manusia, tapi hakikatnya dengan Allah, kata Imam Ghazali. Sehingga dibebankanlah untuk suami ada kewajiban-kewajiban yang sangat besar terhadap istrinya dan nanti anak-anaknya. Mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguh kalian mengambil istri kalian, sesungguhnya amanahnya dari Allah. Kalimat-kalimatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menikahkan dan saya menerima nikahnya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ikatan yang sesungguhnya dengan Allah. Karenanya juga diingatkan di surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah meninggikan derajat suami di dalam rumah tangga atas istrinya adalah meninggikan dalam arti tanggung jawab. Kalau dia tidak bertanggung jawab, besarlah dosanya di sisi Allah. Tanggung jawab yang paling besar adalah tanggung jawab bagaimana menjaga agar keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tentu tidak hanya kebutuhan materi, tapi ada kebutuhan non-materi, kebutuhan ibadahnya, kebutuhan imannya, kebutuhan ilmunya, kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Semuanya nanti ditanya oleh Allah. Karena disinilah pentingnya sebelum seseorang melangsungkan, karena ia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nabi mengingatkannya, manis tato'a minkumul ba'a. Kalau sudah siap, kalau belum siap, siapkan diri, bukan mengelak, siapkan diri, mematangkan diri secara spiritualitas, secara emosional, dan kita kemudian bermohon kepada Allah agar nanti ketika Allah hadirkan pasangan, Allah hadirkan calon istri atau calon suami, maka kedua-duanya sudah matang dan siap menjalankan amanah Allah menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masih banyak jalan atau cara lain karena alasan ekonomi ini yang bisa dilakukan oleh suami untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, begitu ya Ustadz. Ustadz Atabik, ini selanjutnya jika memang suami tidak lagi menafkahi istri dan anak-anaknya, bagaimana solusi terbaik? Bolehkah kemudian istri menggugat cerai? Ya, di antara kebolehan seorang istri melakukan khulu atau gugat cerai adalah manakala suami melakukan fahisyah. Ada 2 makna dari fahisyah. Makna yang disepakati adalah berbuat zina, berbuat serong, maka seorang istri boleh mengajukan gugat cerai kepada pengadilan.
Tapi ada yang memahami fahisyah ini adalah perbuatan dosa besar, yaitu mengabaikan hak seorang istri. Diabaikan, dibiarkan istrinya tidak dinafkahi dalam beberapa waktu yang dalam pandangan kita adalah 6 bulan atau 8 bulan. Kalau berturut-turut selama waktu tersebut tidak ada nafkah lahiriah, tidak ada nafkah batiniah, seorang istri memang boleh menggugat cerai melalui pengadilan agama. Di sini kebolehan itu adalah dalam rangka menjaga seorang istri, menjaga suami pula agar suami tidak dosa terus-menerus. Karena kalau mengabaikan dosa lagi. Dan juga seorang istri kan ingin ada kejelasan status. Apakah aku ini masih menjadi istrinya? Kalau istrinya, aku layak dan berhak mendapatkan sekian banyak nafkah-nafkah dari suaminya. Sehingga tidak boleh dibiarkan istri tidak jelas statusnya, suami juga membiarkan istrinya, sehingga disinilah dibolehkan seorang istri melakukan gugat cerai sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Baik, tidak boleh menelantarkan pasangan hidupnya begitu ya Ustadz.